Pak bisa jelaskan dengan acara ini yang perlindungan terhadap notaris? Menambah keilmuan buat para anggota, baik itu notaris maupun anggota luar biasa. Karena ini kan adalah undang-undang baru, di mana banyak yang belum mengetahui, sehingga kita buat acara seperti hari ini. Terus tadi ada timbul kekhawatiran atau permasalahan perjalanan yang akan timbul itu? Ya pasti ada, karena banyak sekali yang karena tidak membaca langsung, mengerti, memahami, sehingga timbul kekhawatiran, takut. Padahal sebenarnya kan ini adalah satu perubahan, di mana dulu kitab undang hukum pidana itu bisa dipakai sebagai alat untuk balas dendam yang korban ya, balas dendam. Tapi kalau yang sekarang ini kitab hukum pidana itu dipakai untuk restorasi, rehabilitasi, ya kan, sama restorasi justice. Jadi paradigmanya sudah berubah dengan yang lalu, beda. Jadi harapannya dari talkshow ini untuk para notaris? Ya diharapkan para notaris bisa mengerti bahwa kitab undang-undang hukum pidana maupun kitab undang-undang hukum acara pidana itu tidak seperti yang disiarkan di medsos atau segala macam yang begitu sangat tidak bertanggung jawab. Dan misalnya contoh pacaran bisa dikenakan sanksi. Nah, padahal kan di dalam kitab undang-undang hukum pidana kan tidak ada gitu loh. Itu supaya yang namanya negatif itu bisa mereka hilangin dan tahu bahwa ternyata nggak seperti itu lakukannya. Terus untuk masyarakat sendiri Pak, biar mengetahui ya terhadap undang-undang baru ini? Ya diharapkan dengan para notaris ini mengerti, memahami. Mungkin saja ada klien yang tanya, mereka juga bisa menyampaikan ke klien yang notabene adalah masyarakat. Apa ada buka untuk seperti notaris konsultasi atau seperti masyarakat konsultasi itu seperti apa? Kalau saat ini kan pekerjaan notaris kan sebenarnya kan lebih banyak bergerak di dalam bidang hukum perdata bukan pidana gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau kita menghadapi klien kan, klien kadang-kadang tanya kan, ini hukum pidana yang baru ini bagaimana gitu. Nah, diharapkan dengan pemahaman yang benar yang diberikan hari ini, mereka juga bisa menyampaikan satu pengertian kepada kliennya yang notabene adalah masyarakat. Jadi perlu sosialisasi yang lebih intens gitu Pak? Harusnya sih sosialisasi ini sudah jalan 3 tahun ya. Pemerintah sudah mulai, karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 disahkan 2023. Ini kan sudah 2026 sudah di ini ya. Tapi ya diharapkan juga kita bisa membantu untuk memberi pengertian atau menjelaskan kepada masyarakat mengenai KUHP baru ini sama KUHP yang baru. Baik. Bisa tahu nama panjangnya? Di sini apa? Silakan di pintunya. Pak, dari RRI mau wawancara sebentar, Pak. Soal apa? Minta tanggapannya yang untuk perlindungan notaris ini. Oh iya, kan saya kira di Undang-Undang Jabatan Notaris sudah jelas ya, pasal 66 itu ya, bahwa proses hukum itu harus dengan izin dari MPT. Saya kira itu nggak ada kasusnya. Di mana? Iya, ya, sudah. Statementnya cukup. Belum Prof, 1 menit Prof. Iya, ya udah kalau gitu. Hati-hati, Prof. Cukup lah. Oh, isi kirim ya? Iya. Tentu ini sangat bermanfaat ya, baik itu kepada notaris maupun kepada masyarakat. Ya, kami dari DPR khususnya Komisi 3 ingin memberikan penjelasan bahwa KUHP baru itu sudah berubah. Ya, KUHP baru itu memberikan keseimbangan antara penyidik
dan warga masyarakat. Iya. Pasal 4 KUHP itu menganut kesetaraan antara negara dan warga masyarakat. Maka itu kewenangan dari advokat itu diperbesar. Kerja-kerja penyidik, aparat penegak hukum diawasi, misalnya kamera dan sebagainya. Dan juga di situ ada ketentuan mengenai kode etik. Kalau dilanggar bisa kena pidana. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa KUHP baru kita itu sungguh-sungguh menitik beratkan perlindungan pada hak asasi manusia. Hubungan dengan notaris, Pak? Ini kan notaris. Nah, notaris, nah tentu perlindungan kepada notaris lebih diperkuat, ya kan begitu. Sehingga notaris ini keberatan kan dipanggil pulang pergi. Nah, kali ini lebih transparan. Nah, tadi Pak Sudirman bicara betul bahwa pemeriksaan bisa online. Karena KUHP kita lebih modern daripada yang peninggalannya. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Buang paksaan, buang kesesatan, dan ngedrop penipuan. Jadi penipuan yang dimaksud dalam 1328 itu adalah pra kontra. Itu perdana. Tetapi di dalam pidana penipuan juga ada. Penipuan dalam konteks pidana itu bisa terjadi pada pra kontra. Pada pidana jika perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Maksud saya juga kita sebagai pejabat yang berwenang, kita melakukan pekerjaan untuk jabatan kita. Nah, sehubungan dengan tersebut, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kedua, bagaimana kita mengadu kepada yang di atas kita, misalnya karena kriminalisasi itu. Sejauh mana kita bisa kalau terjadi kasus seperti itu. Terima kasih. Ya baik, langsung Prof. Tidak patuh. Nah, kalau seorang penyidik atau aparat penegak hukum itu kemudian sudah memahami ini, dia harus melihat bahwa kalau memang akta itu kan seperti yang tadi Prof. Edi katakan, di bidang perdata bukti sempurna, ya kan? Di pidana belum tentu. Maka penyidik itu ingin mengetahui apakah si A yang memberikan keterangan di dalam ini, apakah memang si A betul atau tidak, kan gitu. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Andra tadi. Jadi sebetulnya dengan KUHP yang baru itu perlindungan tidak hanya terhadap satu jabatan tertentu, tetapi juga kepada hak asasi manusia. Jadi dengan KUHP yang baru itu tarif masih dan itu nanti jadi tinggi karena setiap orang yang dipanggil itu berhak didampingi oleh advokat. Jadi jangankan pada penyidikan, pada tahap lidik saja kalau Bapak Ibu dipanggil mau diperiksa itu, Bapak Ibu berhak untuk minta didampingi oleh advokat. Bapak Ibu berhak untuk menolak diperiksa kalau belum didampingi oleh advokat. Itu di dalam KUHP yang baru. Jadi mulai dari lidik, sidik, penuntutan sampai pemeriksaan sidang wajib didampingi oleh advokat. Bahkan tidak itu saja, advokat juga boleh mengajukan keberatan dan keberatan itu dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya saya ingin mengatakan dengan KUHP yang baru ini memang kalau Bapak Ibu membaca sekilas seakan-akan dia memperluas, memperbesar atau memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, tapi sebenarnya tidak. Di dalam KUHP yang baru itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa diperlakukan tidak manusiawi, merasa diperlakukan tidak etis, merasa diperlakukan tidak profesional, Bapak Ibu bisa mengajukan laporan. Karena di dalam KUHP itu, kalau notaris itu betul-betul tidak tahu bahwa keterangan yang diberikan oleh para pihak itu tidak benar, maka dia tidak bisa dituntut secara pidana. Tapi kalau dia tahu dan tetap memasukkan, masuk. Yang dalam hukum pidana namanya suksesif mitatus hak.
penyertaan secara diam-diam. Sekarang kita bicara soal, Bapak Ibu kan dari tadi singgung soal itikat baik. Itikat baik itu apa sih? Itikat baik itu dalam bahasa Latinnya bona fide. Ada subjektif bona fide dan ada objektif bona fide. Subjektif bona fide itu atau subjektif vertrouwen, bahasa Belandanya, the subjektif goodwill, itu yang tahu hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang Maha Esa. Bebas, satu.